Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah berislam atau ketika kita semua sudah meyakini bahwa diri semua kita ini adalah menganut al-Islam, maka kewajiban kita yang harus ada pada diri kita ada 3 komponen yang patut untuk kita wujudkan dalam keislaman kita. Yang pertama adalah setelah kita berislam, kita harus bertauhid. Yang kedua, kita harus beribadah. Dan yang ketiga, kita harus berakhlak. Seseorang yang sudah mengaku dirinya Islam hanya bertauhid tanpa ibadah, maka sungguh belum disebut dengan Islam yang kafah, atau bahkan belum dikatakan al-Islam. Atau bahkan seorang yang senantiasa rajin beribadah kepada Allah namun dirinya tidak bertauhid. Ada orang yang beribadah tetapi dirinya tidak bertauhid. Atau ada orang yang bertauhid, ada orang yang beribadah tetapi dirinya tidak berakhlak, tidak memiliki etika-etika yang sesungguhnya telah diajarkan oleh Allah, maka sesungguhnya belum Islam. Dalam bertauhid, minimal semua kita harus memahami 3 aspek yang harus kita pahami dalam bertauhid. Menurut Al-Quran, yang pertama adalah saat kita bertauhid adalah harus berkeyakinan dalam jiwa kita, seyakin-yakinnya hanya Allah yang mengatur kita, hanya Allah yang mengatur alam kita ini, dan hanya Allah yang memelihara kita. Aspek yang kedua saat kita bertauhid adalah harus tumbuh keyakinan dengan seyakin-yakinnya hanya Allah lah sebagai Tuhan kita. Dan aspek yang ketiga saat kita bertauhid harus kita yakin dengan seyakin-yakinnya hanya Allah yang berhak dan yang wajib untuk kita sembah. Manakala kita bertauhid namun kita hanya mengimani, mempercayai, meyakini Allah yang mencipta kita, Allah yang mengatur kita,
tetapi kita tidak yakin Allah adalah Tuhan kita, maka seperti tauhidnya Abu Jahal, tauhidnya Abu Lahab. Ketika mereka ditanya siapa yang menciptamu, siapa yang mencipta alam raya ini, mereka mengucap Allah. Atau ketika kita meyakini bahwa Allah adalah Tuhan kita, tetapi kita tidak meyakini bahwa Allah yang mengatur hidup kita, juga masih tauhid kita masih pada taraf yang sangat rendah. Maka ketiga aspek ini harus menyatu dalam diri kita saat kita bertauhid. Yang pertama adalah dengan seyakin-yakinnya jiwa kita ini meyakini hanya Allah yang mengatur hidup kita, Allah yang mengatur alam raya ini, Allah yang menjaga, yang memelihara kita. Yang kedua, kita meyakini Allah adalah Tuhan kita, sehingga kita tidak menuhankan makhluk-makhluk yang lain. Yang ketiga, berkeyakinanlah kita hanya Allah lah yang berhak, yang wajib untuk kita sembah. Ibadah kita hanya kita tujukan kepada Allah. Ini perkara yang sangat penting dalam bertauhid. Perkara yang sangat penting lagi dalam beribadah. Saat kita beribadah kepada Allah, hendaklah muncul perasaan-perasaan yang diperintahkan oleh Allah. Yang pertama adalah saat kita beribadah, minimal kita memiliki asy'ur, perasaan likasratin ni'am. Aku beribadah kepada Allah ini karena aku telah diberi nikmat Allah yang banyak. Aku menyembah kepada Allah ini karena Allah telah memberikan banyak karunia kepadaku. Dan dikala kita beribadah kepada Allah, dalam jiwa kita ini hendaklah punya perasaan li ta'zimillah, mengagungkan Allah. Sehingga apabila kita teliti, apabila kita lihat bentuk-bentuk ibadah yang diajarkan dalam Al-Quran, yang diajarkan Rasulullah dalam hadis, semuanya mengandung makna ta'zim, mengagungkan Allah. Dikala kita sholat dengan kalimat Allahu Akbar, dikala kita ruku dengan membaca tasbih, kita sujud dengan bertasbih. Saat dua perasaan itu tumbuh dalam jiwa kita saat beribadah kepada Allah, aku beribadah ini karena aku telah mendapatkan banyak nikmat dari Allah, aku beribadah karena aku mengagungkan Allah, maka hendaklah tumbuh dua sifat saat kita beribadah. Yang pertama adalah sifat al-khauf. Apabila aku tidak beribadah kepada Allah, apabila aku tidak mengerjakan perintah Allah, aku takut dengan azab Allah. Manakala aku meninggalkan sholat, manakala aku meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, aku takut dengan azab Allah. Al-khauf. Dan saat proses kita beribadah kepada Allah, maka kita barengi dengan munculnya sifat ar-raja, mengharap kebaikan-kebaikan dari Allah. Para ulama kemudian memberikan peringatan kepada kita, manakala saat kita beribadah kepada Allah tanpa ada perasaan mengagungkan Allah, tanpa ada perasaan bahwa kita ini takut dengan azab Allah, tanpa ada perasaan bahwa aku ini mengharap kebaikan dari Allah, dimungkinkan ibadah yang kita lakukan bukan karena Allah. Saat kita melakukan ibadah, jikalau tidak tumbuh perasaan itu, tidak tumbuh perasaan mengagungkan Allah, maka dikhawatirkan di tengah-tengah kita beribadah itu ada tawajuh yang lain,
ada tujuan-tujuan yang lain yang menyebabkan tujuan kita itu akan memalingkan jalan yang diridhai oleh Allah. Saat kita beribadah, sebagaimana yang dicontohkan banyak hadis Rasulullah yang mengajarkan kepada kita kalimat-kalimat yang bernada mengagungkan Allah, kalimat-kalimat yang bernada membesarkan Allah, memiliki dampak yang sangat positif dalam kehidupan kita. Contohnya sangat kecil. Kata Rasulullah, man qala, siapa yang mengucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fil yaum mi'ata marrah. Siapa yang mengucap lafaz itu, kalimat tauhid, kalimat mengagungkan Allah, siapa yang mengucap lafaz itu sehari 100 kali, kata Rasulullah, maka orang yang membaca itu laksana orang yang telah memerdekakan 10 budak, kata Rasulullah. 10 budak. Saat telah membaca itu, maka Allah menghapuskan dosa kesalahan yang ada pada diri orang itu sebanyak 100 kesalahan. Dan berbarengan dengan itu Allah juga mengangkat derajat atau memberikan hasanah, memberikan kebaikan orang itu sebanyak 100 kebaikan. Dan terpenting lagi, saat kita telah membaca lafaz-lafaz itu, kata Rasulullah, Allah akan menjaganya dari tipu daya syaitan seharian itu. Pendek kata, saat kita mengagungkan Allah memiliki dampak yang sangat besar dalam kehidupan kita. Contoh yang lain, saat kita mengerjakan sholat yang dalam tatanan kaifiyah, tata cara saat kita mengerjakan ibadah sholat mewajibkan kita untuk membaca suratul Fatihah. Dan ternyata surah yang kita baca dalam sholat, surat Fatihah yang kita baca dalam surat itu memiliki makna yang sungguh sangat luar biasa. Ada kalimat-kalimat yang patut untuk kita fahami saat kita mengucap lafaz ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lafaz yang kita ucapkan saat sholat wajib, apabila kita hitung sebanyak 17 kali itu, ada nada permohonan, ihdinas siratal mustaqim. Makna dalam bahasa Indonesia yang selalu kita fahami, yang selalu kita hafal, ya Allah, tunjukilah hamba, ihdina. Dalam tafsir Ibnu Katsir, makna yang terkandung dalam kata-kata ihdina, ihdina, walau pengertian yang saat ini kita fahami, ya Allah tunjukilah hamba, tunjukkanlah, ya Allah beri hidayah hamba. Ada makna-makna yang sepadan dalam mana ihdina. Dalam Ibnu Katsir dalam tafsirnya disebutkan ihdina ay ilhamna, ya Allah berikanlah hamba ilham. Ihdina waffiqna, ya Allah berikanlah hamba taufik, ya Allah.
Taufik itu adalah di mana kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengerjakan amal saat kita sudah memahami ilmu di mana kita akan mengamalkan itu. Kita diberikan kemampuan, diberikan kekuatan. Ya Allah, berikanlah hamba taufik. Ihdina juga bermakna urzuqna. Ya Allah, berikan rezeki ya Allah. Coba. Ya Allah, beri hamba rezeki ya Allah. Kalimat ihdina dalam tafsir itu juga diberikan makna a'tina. Ya Allah, berikanlah hamba anugerah ya Allah. Kalimat-kalimat yang tersebut dalam rangkaian kalimat yang semakna dengan ihdina ini juga merupakan pengajaran bagi kita. Apabila kita meminta supaya kita ditunjukkan oleh Allah untuk as-siratal mustaqim, menuju jalan as-siratal mustaqim, itu juga bermakna ya Allah, berikanlah hamba ilham sehingga hamba ini mampu menuju jalan siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah hamba rezeki, dengan rezeki itu hamba bisa meniti jalanmu yang lurus ya Allah. Ya Allah, berikanlah hamba taufik ya Allah, sehingga dengan taufikmu hamba bisa menuju siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah hamba anugerah, sehingga dengan anugerah darimu ya Allah hamba bisa meniti jalan as-siratal mustaqim. Sungguh sangat hebat cara pelaksanaan ibadah yang telah ditentukan, yang diajarkan oleh Allah. As-siratal mustaqim, as-siratal mustaqim. Menurut Ibnu Jarir, sebagaimana yang kita pahami dengan bermakna jalan yang lurus. Tapi perlu kita bertanya, apa gerang jalan yang lurus itu? Ada beberapa riwayat yang memberikan makna tafsir dari kata-kata as-siratal mustaqim yang kita sebut berulang-ulang dalam sholat kita. Ada beberapa makna, walaupun berbeda ungkapan lah, berbeda ungkapan, tapi sungguhnya hanya satu kesimpulan. Ungkapan yang pertama sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim, as-siratal mustaqim adalah kitabullah, Al-Quran. Tapi menurut Ad-Dhahhak dari Ibnu Abbas, as-siratal mustaqim adalah al-Islam. Dalam riwayat yang lain, as-siratal mustaqim menurut para mujahid dengan memberikan ungkapan al-haq, kebenaran. Ada kitabullah, ada al-Islam, ada al-haq. Dalam kalimat ungkapan yang lain, menurut Abul Aliyah, as-siratal mustaqim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalimat ungkapan-ungkapan yang memberikan penjelasan kalimat siratal mustaqim itu ternyata hanya satu kesimpulan.
kitabullah, al-Islam, al-haq, ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki satu makna, yakni al-mutaba'ah Allah wali rasulih. Al-mutaba'ah, ittiba kepada Allah dan ittiba kepada Rasulullah. Apabila kita sudah memahami cakupan makna siratal mustaqim, maka minimal saat kita mengucap kalimat ihdinas siratal mustaqim, bayangan kita adalah bagaimana kita ini mampu dalam kehidupan kita sehari-hari senantiasa ittiba kepada Allah, ittiba kepada Rasulullah. Senantiasa hidup kita ini diterangi dengan kitabullah, disinari dengan cahaya al-Islam. Senantiasa dalam diri kita ini berselimutkan dengan al-haq, kebenaran-kebenaran, dan selalu kita mendapatkan bimbingan Rasulullah. Lalu dalam ayat itu yang kita baca, setelah kita mengucap ihdinas siratal mustaqim, lalu ada kata-kata siratal ladzina an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau berikan nikmat. Pertanyaannya, siapa gerak orang yang mendapatkan nikmat itu? Orang yang bagaimana garang? Yang jalannya senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah. Allah sendiri yang menjawab dalam Al-Quran. Kata Allah, orang yang senantiasa mendapatkan nikmat, dan itu jalan yang kita minta lah. Siratal ladzina an'amta alaihim, yang kita ulang-ulang. Siapa mereka yang mendapat nikmat dari Allah itu? Ayat Al-Quran memberikan jawaban. Di antaranya ayat Allah yang berbunyi, wa may yuti'illah, wa may yuti'illah, siapa yang taat kepada Allah, war rasul, dan taat kepada Rasul, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim, wa may yuti'illah wa rasul, wa may yuti'illah war rasul, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika ma'al ladzina, maka mereka itu bersama-sama dengan orang-orang an'amallahu alaihim, orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Siapa? Minan nabiyyin, para nabi, orang-orang yang dipilih oleh Allah sekaligus mereka diberi wahyu oleh Allah. Minan nabiyyin, was-siddiqin, orang-orang yang teguh dengan kebenaran dan membenarkan kebenaran. Yang secara khusus ayat ini kata-kata siddiqin juga ditujukan kepada Abu Bakar As-Siddiq yang senantiasa membenarkan ajaran kebenaran dari Rasulullah.
wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Tapi dalam tafsir yang lain secara khusus asyuhada ditujukan kepada Umar, Utsman, Ali, yang sahabat-sahabat ini juga mati syahid. Wassalihin, dan orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh yang senantiasa teguh kepada ajaran Rasulullah, dan ini juga dikelompokkan dengan para sahabat-sahabat Rasulullah. Maka makna kalimat saat kita mengucap ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, ya Allah, tunjukkanlah hamba kepada jalanmu yang lurus, jalan mereka yang engkau berikan nikmat, yaitu orang-orang kelompok para nabi, jalannya yang ditempuh para syuhada, jalan orang-orang yang membenarkan ajaran Rasulullah, jalan orang yang senantiasa melakukan amal-amal as-salih yang ditempuh para sahabat. Sungguh permintaan kita itu amat luar biasa. Jadi tidak gampang doa yang kita ucapkan saat kita membaca Fatihah dalam sholat itu. Apalagi kalimat itu selalu kita ucap minimal sehari 17 kali. Belum lagi kita mengerjakan sholat-sholat yang lain. Mungkin lebih 40 kali kita ucap itu. Permohonan yang sangat luar biasa, yang sangat hebat. Dan dalam ayat itu lalu disambung dengan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Selalu kita terjemahkan bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Ibnu Katsir memberikan tafsir al-maghdubi alaihim dengan waladdallin. Al-maghdub itu diartikan ada beberapa makna, beberapa arti, beberapa ungkapan. Al-maghdub itu orang yang berilmu, orang yang faham, orang yang memiliki pengetahuan, tetapi ketika mengamalkan dia menyimpang dari ilmu yang ia miliki. Dan itu diwakili dengan kelompok al-Yahud, kelompok Yahudi, memiliki ilmu pengetahuan, memiliki ilmu petunjuk Allah, tetapi saat ia melakukan amal ternyata menyimpang dari petunjuk itu, dari ilmu yang telah didapat. Dan yang macam ini, orang yang macam ini, al-maghdub, dimurkai oleh Allah. Ad-dallin, di antara tafsir mentafsirkan ad-dallin adalah orang yang selalu melakukan aktivitas, orang yang beramal, tetapi amal yang ia lakukan tanpa berdasar ilmu dari Allah, tanpa berdasar pengetahuan dari Allah.
dan ini diwakili dengan An-Nasara, orang-orang Nasrani. Maka permohonan ketika kita ingin mendapatkan hidayah dari Allah saat kita sholat, saat kita beribadah kepada Allah dalam sholat kita itu, maka di dalam pemahaman ayat yang kita baca, utamanya pada akhir ayat inilah ada kalimat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan sebelumnya ada kata-kata siratal mustaqim. Maka dalam ayat itu sendiri menghapus pemahaman pluralisme agama. Cobalah, jadi kita mengucap siratal mustaqim, ya Allah berikanlah hamba ini hidayah, ya Allah berikanlah hamba ini petunjuk, ya Allah berikanlah hamba ini taufik, ya Allah berikanlah hamba ini anugerah, ya Allah berikanlah hamba ini rezeki yang menyebabkan hamba berjalan ke siratal mustaqim. Al-Islam, Kitabullah, Al-Haq. Apalagi dilengkapi dengan kalimat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka dalam ayat yang kita baca itu menghapus keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Dan kalimat yang kita baca dalam sholat itu sendiri, Fatihah yang kita ucapkan itu juga hendaklah kita ini bisa mengambil pelajaran. Jangan kita ini kemudian terkontaminasi iman kita ini dengan aliran-aliran yang sesat, keimanan-keimanan yang menyesatkan. Sebab dalam Fatihah kita itu sendiri sesungguhnya telah menghapus pluralisme agama yang beranggapan semua tuntunan, semua ajaran agama benar, padahal yang kita minta adalah siratal mustaqim, al-Islam. Al-Islam. Apalagi yang kita minta adalah jalan orang-orang yang kau berikan nikmat, jalannya para nabi, jalannya para syuhada, jalannya seperti yang ditempuh oleh Umar, oleh Utsman, Ali, jalannya as-salihin, orang-orang yang soleh, para sahabat. Sehingga apabila dalam kehidupan kita ini, apalagi saat kita mengamalkan tuntunan al-Islam, tuntunan agama, lalu kita mengambil ajaran-ajaran di luar dari itu, berarti apa yang kita ucapkan, apa yang kita minta tidak sesuai dengan apa yang kita wujudkan. Yang kita minta dengan yang kita amalkan berbeda jauh. Apabila kita sudah mengucap, ya Allah berikanlah hamba ini petunjuk untuk menuju jalan siratal mustaqim, lalu kita mengamalkan amal di luar dari ajaran Rasulullah, di luar dari ajaran para sahabat, maka berarti antara yang kita minta dengan yang kita usahakan jauh berbeda. Nah, dari yang kita tazkirokan ini adalah
salah satu atau sedikit dari sekian peringatan-peringatan Allah agar kita tidak terjebak dengan ajaran-ajaran di luar al-Islam. Al-Islam sebagaimana ayat Al-Quran, innad-din indallahil Islam. Ali Imran ayat 19. Dalam ayat yang lain, wa raditu lakumul Islam madina. Jadi hanya Islam yang menjadi agama yang diridhai oleh Allah, al-Islam. Ya. Dalam ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal Islam madina falan yuqbala min. Harus hati-hatilah. Apabila atau siapa saja yang mengambil, yang mengamalkan, yang menjadikan ajaran-ajaran selain Islam itu sebagai ajaran, sebagai tuntunan, dinan, fala yuqbala min, maka yang kita lakukan itu tidak diterima oleh Allah. Fala yuqbala min. Ali Imran 77. Jelas apa yang sudah kita inginkan ini sesungguhnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Tuntunan dalam ibadah yang kita lakukan sungguh sangat pas. Apa yang kita inginkan sesuai dengan yang dituntunkan oleh Allah. Hanya saja mungkin karena banyak di antara kita belum begitu faham apa gerang makna siratal mustaqim, apa gerang makna an'amta alaihim, apa gerang makna ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sehingga tidak mengambil kefahaman dari yang diucapkan. Yang penting aku Fatihah, yang penting aku mengucap kalimat ihdinas siratal mustaqim. Maka semacam itu akan bisa menyebabkan rusaknya tauhid kita. Hadirin para jamaah azani Allah wa iyyakum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dapat kita ambil tali simpul sesungguhnya Islam yang sudah kita yakini ini hendaklah kita amalkan dengan wujud bertauhid, dengan wujud beribadah, dengan wujud berakhlak. Saat kita bertauhid, maka haruslah tumbuh keyakinan hanya Allah yang mengatur diri kita, hanya Allah yang mengatur hidup kita, hanya Allah yang mengatur seluruh alam raya ini. Saat kita bertauhid, adalah tumbuh keyakinan hanya Allah sebagai Tuhan kita. Saat kita bertauhid harus ada berkeyakinan dengan seyakin-yakin hanya Allah yang berhak dan yang wajib untuk kita ibadahi, yang kita sembah sesuai dengan apa yang kita minta dalam bentuk ibadah. Contohnya adalah saat kita mengerjakan ibadah sholat, mudah-mudahan doa yang mungkin singkat dan selalu kita amalkan itu, selalu kita ucapkan itu, mudah-mudahan tumbuh atau menumbuhkan pemahaman yang benar dalam jiwa kita, dan mudah-mudahan apa yang kita minta itu bisa kita wujudkan dalam kehidupan keseharian kita. Salah khilaf mohon maaf, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak disembah melainkan dirimu. Aku memohon pengampunanmu dan bertaubat kepadamu.